Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, sekalipun hari ini kita yang hadir ini sudah minggu kedua masa pencobaan dan di new normal untuk ibadah kita mulai, khususnya pengerja, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi rasa bahagia kita bahwa kita sudah merindukan ibadah di gereja sudah beberapa bulan yang lalu, kurang lebih dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 5 bulan. 5 bulan kita vakum, tidak beribadah di gedung gereja, kita ibadah di rumah masing-masing, betul? Dan saya percaya Bapak Ibu yang sudah ibadah di masing-masing tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk tidak memuji Tuhan, tidak membuang waktu untuk tidak membaca Alkitab, tidak membuang waktu untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, dengan keluarga. Ya, sekalipun memang sulit sekali, berbeda sekali suasananya ketika kita beribadah di rumah. Saya buka aja dulu. Ya, berbeda sekali kalau kita memang beribadah di rumah sendiri bersama dengan kita ketika kita datang di gereja. Tetapi kita garis bawahi bahwa yang kita puji, yang kita sembah itu Allah yang hidup. Di mana saja kita berada, Allah hadir di sana. Amin. Nah, saya juga berpesan untuk jemaat Tuhan yang hadir, yang belum hadir, maksudnya yang belum hadir di ruangan ini, yang ada di rumah, dimanapun berada. Ini nanti mungkin nanti akan di-share ibadahnya kepada jemaat yang di rumah. Semoga Bapak Ibu di rumah juga diberkati. Ya, tidak semena menonton televisi di jam-jam seperti ini, tetapi lebih mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, tidak mengurangi juga rasa sukacita di rumah. Kita bersyukur ada ruangan, kita pengerja-pengerja, kita hadir untuk memuji Tuhan. Ya, kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu saya membuka firman Tuhan untuk kita supaya di tengah-tengah keadaan ini kita mencoba melihat apa sih pesan Tuhan yang boleh kita terima, yang boleh kita telaah, yang boleh kita telusuri serta kita renungkan bersama. Kita melihat dalam kitab Matius pasal 13. Matius pasal ke-13 ayat pertama sampai dengan ke-9. Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ke-9. Jadi firman ini sebenarnya satu pasal sampai dengan ayat 23, tetapi saya tidak baca secara keseluruhan, nanti saya ambil bagian terakhir. Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ke-9, kalau sudah mengatakan amin. Amin. Ya, kita baca sama-sama. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian selanjutnya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat kedua. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong mengunjungi dia, sehingga dia masuk perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ada orang yang menabur sebagian beli jatuh di jalan, lalu datang burung dan makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sedang ada lebih bukanlah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayo sekarang sama-sama 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya bacakan ini bukan firman Tuhan yang asing lagi. Bapak Ibu dengar, ini firman Tuhan yang sering Bapak Ibu dengar, bahkan mungkin sudah dihafal. Ya, jemaat Tuhan sudah hafal ini ayat-ayat ini. Firman Tuhan yang saya bacakan ini adalah sebuah firman Tuhan di mana Yesus sedang menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan tentang kehidupan orang yang mengikuti Yesus kepada orang-orang yang sedang berbondong-bondong mengikuti Dia. Karena pada zaman itu banyak sekali orang bukan disebut orang Kristen, tapi orang yang berbondong-bondong melihat keajaiban, melihat mujizat yang Yesus lakukan. Mereka mau percaya, tapi karena melihat mujizat dulu. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Lalu Yesus tahu apa isi hati jemaat Tuhan, apa isi hati yang sedang berbondong-bondong.
Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Perumpamaan ini tidak terlalu jauh-jauh. Itu tentang seorang petani. Ya, Bapak Ibu suka yang biasa petani di sini siapa? Udah pernah jadi petani? Udah pernah ya? Ibu udah pernah ya? Bapak Lang udah? Pernah ya? Bude udah pernah Bude? Pernah dilakukan. Udah lama ya. Ya, Bapak Ibu yang belum pernah yang bertani, nanti Ibu yang bertanya kepada yang sudah. Saya juga pernah bertani masa-masa kecil. Ya. Dulu sebelum kita nanam sawah, padi di sawah, kita terlebih dahulu padinya itu kita taburin dulu di tanah yang bagus. Nanti setelah tumbuh baru dicabut, baru ditanam lagi di sawah yang sudah dibajak. Ngeri. Nanam padi di sawah itu enggak seperti nanam padi di gunung. Nanam padi di gunung tinggal di lobangi tanah, taruh dalam padinya, betul? Langsung tumbuh. Tetapi kalau di sawah, tebarin dulu itu bibitnya, benihnya. Tumbuh nanti mana yang bagus, kita dicabut baru ditanam lagi. Tapi sawahnya dibajak dulu. Demikian ini seorang petani, dia menabur benih. Tetapi ada beberapa tipe tempat benih yang tumbuh, tempat-tempat benih yang akan nanti singgah. Pertama, benih yang di pasal yang kita baca, di ayat yang keberapa ini? Ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh ke pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Itu yang pertama. Kedua, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya tipis pasti kalau tanah berbatu. Ya. Ketiga, sebagian lagi jatuh di tanah yang penuh dengan semak, duri. Duri itu cepat sekali tumbuh daripada dengan tumbuhan lainnya. Dan keempat, sebagian jatuh di tanah yang subur, tanahnya yang baik. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah sering dengar apa maksud dari perumpamaan Yesus sampaikan ini. Yesus mau sampaikan apa? Nah, di ayat yang ke-18, saya bacakan untuk secara keseluruhan saja, mohon didengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada siapa orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Artinya begini, Bapak Ibu. Banyak orang mendengar firman Tuhan. Banyak orang yang baca firman Tuhan. Banyak orang mendengar khotbah. Banyak orang yang mendengar hamba Tuhan sedang menyampaikan firman Tuhan. Akan tetapi belum tentu firman itu tersimpan dalam hati dan pikiran. Kenapa? Firman Tuhan jelas dengan berkata bahwa ketika datang si jahat, dia rampas. Si jahat adalah pikiran kita. Karena saya sampaikan, karena dulu waktu ada kuliah di sini yang kuliah demonologi, saya bilang iblis itu sebenarnya nggak jauh, betul? Si jahat itu nggak jauh. Musuh yang terbesar itu adalah pikiran kita, betul? Musuh terhebat dalam kehidupan orang Kristen itulah pikiran. Ketika pikiran ini sudah tidak bisa dikuasai, ketika pikiran ini sudah tidak bisa dikendalikan, dia menghasilkan yang jahat. Nah, itulah yang membuat firman Tuhan itu akan bilang nggak akan pernah tertanam dalam diri kita. Apa pikiran-pikiran kita? Biasanya orang sudah melihat hal-hal yang aneh, hal-hal aneh aja. Hal-hal apa yang biasa timbul dalam pikiran manusia? Contoh, melihat keadaannya dan mulai berkata mustahil. Betul? Iblis mulai manfaatkan itu. Enggak mungkin. Kok bisa? Ya begini keadaannya, nggak mungkin lah. Akhirnya apa? Jadilah sesuai dengan ucapan. Jadi ketika kita mulai membuka pikiran-pikiran kita menjadi memasuki pikiran-pikiran yang aneh, dan itulah hal si jahat tadi. Dia rampas firman Tuhan. Harusnya firman Tuhan menegur kita, betul? Harusnya firman Tuhan menguatkan kita. Harusnya firman Tuhan membuat kita harus berubah. Harusnya firman Tuhan membuat kita bertobat.
tetapi ketika kita mendengar, membuka pikiran kita di situ, kita tidak mengerti lagi apa arti firman Tuhan. Iblis rampas itu. Akhirnya kita tidak bisa berubah. Akhirnya kita tidak bisa lagi mendapatkan kemenangan. Akhirnya tidak bisa kita lagi mendapatkan kemuliaan Tuhan. Akhirnya kita tidak dapat lagi berkat Tuhan. Kenapa? Kita sudah memblok lebih dahulu dengan pikiran-pikiran jahat. Jadi alangkah baiknya dalam situasi masa-masa seperti ini, pikiran-pikiran kita buka dengan baik. Kita buka mata kita lebar-lebar. Situasi ini, pakailah mata rohani. Ya, ada bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 20 boleh dibuka. Ya, Matius 6 ayat 22. Ini satu bagian. Coba Bapak Ibu baca sama-sama. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, mata kita ini pelita tubuh. Artinya kita bisa melihat keadaan kita. Kalau kita melihat dengan cara pandang yang baik, maka hidup kita pasti baik. Terangnya seluruh tubuh kita. Aspek-aspek kehidupan kita, perbuatan, sikap, dan juga pikiran-pikiran kita. Maka firman yang masuk dalam pikiran kita itu tidak akan pernah dirampas oleh sejahat. Bayangkan kalau mata itu pelita tubuh. Jadi seluruh tubuh kita, kalau mata kita baik, seluruh tubuh kita itu disebut dengan mata. Artinya kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Makanya jelas penonton berkata begini di ayat 19, bahwa ketika si iblis, ketika si jahat datang merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditanamkan. Jangan sampai ketika kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, Bapak Ibu, kita hanya sekedar membaca, memuji Tuhan, akhirnya begitu pula lewat, kita nggak tahu apa yang sedang kita dengarkan. Ini tipe yang pertama. Tipe yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, ini adalah tipe orang Kristen zaman sekarang. Salah satu tipe orang Kristen zaman sekarang, yaitu lebih membuka pikiran, membuka hati, membuka telinga untuk si jahat, sehingga firman yang didengar sekalipun tidak akan pernah berdiam dalam dirinya. Salah satunya tadi yang saya bilang, munculkan kata-kata mustahil. Enggak mungkin. Ya, begini keadaannya masa bisa? Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Mati saya, mati sudah. Ini kan hal-hal seperti ini, ucapan-ucapan yang harus memang tidak boleh keluar dari mulut-mulut kita. Karena terjadilah sesuai dengan apa yang Anda yakini. Nah, tipe ini coba kita mulai periksa. Ya, apakah ini termasuk ada dalam diri saya, dalam Bapak Ibu? Tipe orang Kristen pertama ini yang hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti apa artinya. Karena belum sempat masuk dalam hati, sudah sempat ada keraguan, sudah sempat ada kekhawatiran. Iblis rampas itu. Bukan bagian kita lagi. Yang kedua adalah benih yang ditanam, benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan bebatuan. Kalau penuh dengan bebatuan berarti apa? Tanahnya tipis. Betul? Saya pernah di samping rumah saya, karena dulu itu kan gundukan sampah. Oke, saya nanam. Begitu pertama nanam itu tumbuhnya bagus sekali. Lama-lama udah mulai menipis karena ada banjir masuk. Mulai saya nanam, saya pertama nanam pepaya, cabai. Udah bagus. Setelah 2 bulan 3 bulan mati itu cabai. Karena kenapa? Akarnya nggak bisa nembus ke bawah. Ternyata di bawah itu banyak batu. Udah pernah pelur ya. Sudah pernah dipelur, udah dikasih semen sama pasir. Nah sekarang itu begitu mungkin akar tanaman kan mau harus nembus ke bawah cari makanan, nggak bisa, mati. Artinya ini juga termasuk bagian ini tipe orang Kristen yang kedua, yaitu apa? Benih yang jatuh ditaburkan di tanah yang berbatuan ialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan dengan segera menerimanya dengan hati yang gembira. Ya, dia terima. Oh,
amin. Betul. Tetapi ia tidak berakar di tanah yang bentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tipe orang Kristen yang kedua, dia segera mengaminkan firman Tuhan. Betul? Bukan mati ketika amin, itu bagian kita juga ya. Ini maksudnya apa? Amin. Tetapi sebenarnya dia tidak melakukan itu. Ketika ada masalah, ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, oleh karena nama Kristus dia segera, oh iya enggak. Salah satunya contoh siapa? Murid Yesus. Bapak Ibu masih ingat murid Yesus yang murtad? Yang menganiaya Yesus. Ketika dia, oh ini kamu salah satunya temannya. Dia bilang apa? Aku tidak kenal Yesus. Terus. Jangan-jangan juga di kehidupan kita orang Kristen, ketika kita sudah mulai, kamu cuma orang itu ya? Lalu dia, enggak, saya bukan orang Kristen. Saya bukan orang Kristen. Mulai ngibulin diri sendiri, betul? Ngibulin orang maksudnya, padahal ngibulin dari diri sendiri, bohongin diri sendiri. Nah ini, tipe orang yang kedua, tipe orang Kristen zaman sekarang ada. Jangan salah, banyak. Tapi di tempat ini saya percaya jemaat GBKP, pengerja GBKP adalah bukan tipe orang yang kedua. Amen. Ketika kita mengaminkan firman Tuhan, sekali amin tetap amin. Betul? Bukan amin tetapi di belakang aman. Tipe yang kedua ini perlu kita hindari. Dan belajar kenapa. Ada banyak situasi yang memang membuat tipe orang kedua akhirnya dia harus terpaksa mengatakan tidak. Dia harus terpaksa mengatakan bukan. Karena apa? Mungkin karena situasi sulit. Di luar sana banyak orang meninggalkan Yesus. Padahal sudah Kristen dari nenek moyangnya udah Kristen. Tapi ujung kehidupannya apa? Tinggalin Yesus. Dia tinggalin. Kenapa dia tinggalin Yesus? Kesulitan kehidupan terkadang membuat orang jadi berubah. Apalagi di zaman sekarang, betul? Banyak orang susah kan? Banyak, gak sedikit. Banyak orang susah zaman sekarang. Cari itu udah gak bisa. Bisnis, malah apa yang jalan bisnis? Pengurangan karyawan, iya. Penambahan karyawan, tidak. Banyak terjadi di mana-mana. Ketika orang gak punya iman, ketika dia hanya menerima firman Tuhan karena dia hanya suka mujizat saja, bukan karena memang benar-benar percaya, dia akan menjadi orang seperti ini. Tipe orang kedua, tetapi dia mudah sekali untuk murtad karena situasi, karena keadaan, tidak mau menderita. Lalu Yesus berkata apa? Ikutlah aku, pikulah salib dan apa yang cara waktu Yesus bilang apa? Ikutlah aku, pikul salibmu. Tanggalkan apa? Kamu harus tanggalkan semua bebanmu. Ketika kita mengikuti Yesus, kalau kita masih dalam keadaan tekanan, belum percaya sepenuhnya, ada kemungkinan kita akan menjadi orang tipe kedua. Pembaharuan ada dalam Kristus. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita renungkan dengan baik. Nanti kita temukan tipe berapa yang bagus. Tipe yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Saya dulu pernah melihat begini. Kalau di tengah-tengah ladang semak duri itu tumbuh, itu biasanya tanaman di sekelilingnya itu makin lama makin kuning, akan mati. Karena dia akar-akarnya itu dia himpit semua akar tanaman lainnya. Itu semak duri. Kalau ditarik juga, ikut juga tercabut itu tanaman-tanaman itu. Ya hampir sama dengan lalang dan gandum.
Jadi segala tanaman yang di sekeliling daripada semak duri ini, dia akan pasti alami kematian. Karena kenapa? Himpitan akar daripada semak duri itu lebih keras, lebih besar. Akhirnya tanaman lain nggak bisa dia ngembangin, nggak bisa nggak bisa berakar sampai ke dalam, mati. Nah, sama halnya maksud daripada ayat ini, dia berkata begini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini akar dan tipu daya kekayaan menghimpit. Maksudnya begini Bapak Ibu, setelah dia udah jadi, ini lebih daripada orang yang tadi tipe kedua. Ini dia sudah menerima, sudah meyakini firman Tuhan, oke? Tetapi kekhawatiran itu muncul. Akhirnya ya, dia mencoba membandingkan firman Tuhan yang didengar. Apa yang terjadi? Dia mulai ragu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia firman Tuhan itu tidak tumbuh dalam hati pikirannya, nggak akan pernah tumbuh. Ketika hal-hal yang menyulitkan datang dalam kehidupannya, ditulis sini, ia tidak akan berakar dan dia hanya tahan sebentar saja. Oke, kekhawatiran dunia menghimpit dia, kemudian tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Karena kenapa? Ya udah nggak bisa lagi gimana berbuah, tubuhnya aja nggak bagus. Padi yang tumbuh atau tanaman yang tumbuh di tengah-tengah semak duri tidak akan pernah bisa berbuah, karena tumbuhnya tidak pernah dia baik. Demikian dalam diri kita. Demikian ini menjadi satu sorotan juga bagi saya dan saudara, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah juga, bahwa ini terkadang dalam keadaan situasi sulit ini membuat kita jadi semakin hari khawatirnya, betul? Boleh khawatir nggak Bapak Ibu? Boleh, betul? Ketika kita khawatir, lalu kita sadar bahwa kekhawatiran kita itu adalah kita tidak bisa temukan jalan lain selain dalam Yesus. Orang yang khawatir tapi dia tidak sadar dalam keadaan kekhawatiran, ini yang bahaya. Dia khawatir tapi tidak berbalik, tidak sadar bahwa ada Tuhan di dalamnya, ada Yesus yang boleh mengubah hidupnya, ada Yesus menjadi jauh dalam hidupnya. Siapa sih nggak khawatir masa pandemi begini? Aduh, saya percaya Bapak Ibu yang kita semua udah berkeluarga ini, amin. Jadi kekhawatiran itu menghimpit kita sebenarnya, tetapi iman kita harus lebih besar daripada itu, amin. Firman Allah harus lebih besar daripada kekhawatiran kita. Seberapapun sulitnya kehidupan, kita harus sanggup berkata, saya percaya Allah lebih dahsyat. Masalah boleh ada, tetapi Allah lebih besar. Ada ragu? Masalahmu tak melebihi kekuatan. Ada nggak pernah kita sadar lagu itu, lalu kita gini, benar nggak sih masalah saya itu nggak melebihi kekuatan daripada Allah? 1 Korintus 10:13 berkata apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Sebab di saat kita ada dalam situasi itu, Tuhan memberi kita kekuatan ketika kita setia. Harus ini ada jikanya. Ketika kita setia, maka Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi pencobaan itu. Akhirnya apa? Kita menang atas itu. Ini bagus loh. Orang yang bisa tumbuh dalam semak duri ini sebenarnya bagus, betul? Tapi sedikit sekali orang Kristen bisa bertahan di tengah-tengah semak duri. Karena kenapa? Firman yang didengar itu, waktu dia dengar Tuhan hanya karena mujizat saja, hanya karena dia mau Tuhan langsung jawab doanya, bukan karena memang benar-benar dia buka hatinya. Tipe yang keempat apa? Benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik berbicara tanah yang subur. Kalau kita menanam bibit atau menanam tanaman di tanah yang baik, pasti tumbuhnya pasti baik juga, betul? Nggak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kenapa sawah tidak langsung padinya ditaburin di atas itu? Karena kenapa? Tanahnya belum dibajak, karena tanah masih keras. Makanya si petani sebelum dia menanam padi bibitnya, dia harus bajak dulu sawahnya.
Setelah dia bajak, dia airin sawahnya. Apa yang terjadi? Baru dia ambil padi yang sudah padi tadi, yang sudah dibibiti, baru ditanam. Masih tumbuh. Karena apa? Ada airnya, tanahnya subur, betul? Ini kemarin saya melihat, karena di bawah di samping rumah saya itu nggak banyak batu-batunya. Saya bilang ke saya gini, pepaya itu bagus banget pepayanya. Buah apa namanya, biji-biji pepaya yang dibeli ditaburin di pinggir ini ada yang tumbuh. Kemudian jangan sampai tumbuhin lama. Kita pindahin, kita taruh di tempat yang besar, ember besar, taruh itu tanah yang kita beli pupuk dan semua tanah-tanah yang subur. Bagus itu. Sekarang udah mulai tumbuh besar. Kenapa? Ternyata dia tahu itu sumber kehidupannya. Artinya, saya dan Bapak Ibu membuka hati pikiran kita sekalipun situasi sulit, tetapi kita percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menjawab doa saya. Mungkin Bapak Ibu tahu, saya alami begitu, ya, di akhir tahun lah ya. Awal-awalnya tadi, aduh ini pasti caranya Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan hal yang lain, saya harus dia koreksi. Dia mulai membuat saya harus percaya, bertahan. Sehabis itu udah terjadi juga pandemi. Nah, ini kan bertubi-tubi. Dahsyat kan? Ya, dari akhir tahun terjadi sesuatu, kemudian masa pandemi tambah lagi selama berapa bulan. Tapi saya melihat di dalamnya pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Bapak Ibu juga demikian, saya percaya. Sekalipun masa pandemi ini selama 5 bulan ini, kita kelihatannya santai di rumah, betul? Jadi santai, duduk, makan, minum, tidur lagi, makan, minum, tidur lagi. Nggak ada makanan, ya udah lihat TV aja. Tapi Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan, selama masa pandemi ini Tuhan tidak pernah biarkan kita sekalipun dalam sehari tidak makan. Tuhan akan pelihara kita. Amin. Adakah jemaat yang selama dalam masa pandemi nggak makan dalam sehari 2 hari? Saya percaya jemaat GBA Kafis dipelihara Tuhan. Amin. Tuhan pelihara kita dengan cara apapun. Ya, kadang kalau istri saya, kalau lagi kita diskusi berdua, merenung gitu masa-masa pandemi itu kadang dia nggak bawa senyum aja. Tapi Tuhan luar biasa pakai cara yang lain. Ya, bayangkan 3 bulan bersih nggak kerja. Namanya kantor ngasih gaji. Ya, 3 bulan bersih nggak kerja, nggak ada gaji. Tetapi cara Tuhan aja luar biasa. Dia berikan dari apa yang tidak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar. Tuhan sediakan itu. Cara Tuhan aja. Ya, apalagi yang punya anak kecil ya. Yang punya anak kecil nggak mau tahu itu. Dia nggak mau tahu lagi ini pandemi, nggak ngerti masalah pandemi. Ya dia ngerti adalah sekali teriak ada. Betul? Ya, itu Jeta sama Afini sama saya. Kalau Stephen udah mulai paham, udah ngerti karena udah gede. Tetapi si kecil itu berdoa, nggak tahu, sekali teriak harus ada. Tetapi luar biasanya, saya bilang ke istri saya, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai air mata, pakai itu. Ketika kita pakai itu berdoa, bukan mati turun enggak, tapi Tuhan bukan cara lain. Dengan cara apapun, Tuhan sediakan tempat. Amin. Mari Bapak Ibu kita bertumbuh. Untuk melihat keadaan ini, Tuhan berkata tadi di Matius pasal 6 ayat 22, jika matamu baik, maka matamu baik, maka tubuhmu itu adalah menjadi pelita, penuh dengan terang. Tubuh itu terang. Artinya kita menggunakan penglihatan kita, jangan melihat keadaan, tapi lihatlah ke depan. Wah, Tuhan ada menyertai kita. Lihatlah ke depan, pandang bagaimana cara Tuhan menolong kita. Jangan pernah melihat keadaan sulit. Kalau kita memandang keadaan sulit, maka semakin hari kan semakin sulit juga kehidupan kita. Ya, jadi 4 hal ini, tipe ini. Yang pertama tadi, orang yang hanya mendengar saja firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Kedua,
orang yang mendengar firman Tuhan tetapi sangat minim pengertiannya tentang itu. Masalah datang, menghampiri dan mencurinya. Kemudian yang ketiga, orang yang hanya sudah mengaminkan firman Tuhan tetapi masih saja ada muncul kekhawatiran dalam dirinya. Dan keempat adalah orang yang mendengar firman Tuhan sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan bahaya, sekalipun keadaan tidak mungkin, tapi dia berkata, aku percaya. Itulah tanda yang baik. Dia bertumbuh firman Tuhan dalam hati Bapak Ibu saya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, sekalipun hanya satu saja yang kita mengerti, tapi Tuhan kali lipatkan pengertian itu dalam hati saya dan saudara, dan ada hasilnya, buahnya. Oleh karena itu, mari kita membuka hati pikiran kita. Lihatlah keadaan saat ini, bukan menjadi sulit, tapi lihat keadaan sulit itu adalah kesempatan. Saya ulangi, ketika kita melihat keadaan situasi ini, bukan membuat kita semakin down, tapi lihatlah keadaan situasi sekeliling kita, itu menjadi kesempatan buat saya saudara untuk bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdiri sama-sama.